Jadi misalkan sebelum menutup interview, baik dalam 2 jam pertemuan kita telah membahas 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu. Jadi itu menyarikan, menyimpulkan seperti itu. Baik, verbal response yang selanjutnya adalah eliciting information. Eliciting information ini adalah bagian dari proses komunikasi ya, di mana kita mendorong klien untuk memberikan informasi pada kita ya. Nah, kita mencari informasi dengan bertanya, kita harapkan klien memberikan informasi itu. Ya, yang dilakukan untuk mencari informasi ya simply to ask question ya, dengan bertanya. Ada 2 jenis pertanyaan ya, ada close ended, ada open ended. Close ended question itu seperti pertanyaan yang jawabannya hanya yes or no answers ya dan tidak, seperti are you coming tomorrow, besok kamu datang nggak, kan jawabannya ya atau tidak aja. Did you have a nice time, yes or no ya, kayak gitu. Jadi yang jawabannya ya atau tidak ini namanya close ended ya. Ini bisa digunakan ya. Pertanyaan ini simple, nggak perlu jawaban panjang, nggak perlu penjelasan panjang ya. Jadi close ended ini ya pertanyaannya simple, respon yang diharapkan juga simple ya. Sebaliknya ya adalah open ended question ya. Open ended question ini pertanyaan yang ya, jadi close ended question ini easy ya, mudah, utamanya di awal-awal interview kita mulai ya, itu biasanya close ended ya. Kliennya juga masih gugup, masih kita sendiri masih mencoba memperpanjang usia interview ini ya, jangan tiba-tiba berhenti gitu ya. Kita tetap bertanya biar dia tetap menjawab gitu ya, pakai close ended. Nah, tapi kadang-kadang klien ini bingung, diam aja, nggak tahu mau jawab apa. Nah, mungkin ini nggak cocok pertanyaan close ended. Dia bilang iya nggak juga, bilang tidak juga nggak pas rasanya. Nah, untuk hal-hal seperti ini yang diperlukan adalah pertanyaan terbuka, di mana klien bisa menjelaskan dengan presisi perasaannya atau pikirannya, tanpa harus dikotomikan iya dan tidak gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan tertentu nggak bisa dijawab dengan simple ya, apalagi tentang perasaan atau tentang pengalaman gitu. Oleh karena itu disinilah diperlukan open ended. Contoh pertanyaan seperti ini, what are your reason for wanting to leave home? Apa alasan Anda ya meninggalkan rumah? Bagaimana perasaan Anda terhadap situasi ini? Ini kan nggak bisa pakai yes no questionnya, nggak bisa jawabannya ya dan tidak, tapi memerlukan penjelasan panjang. Baik, jadi what, how,
ini bisa ditanyakan ya. Nah, ada pertanyaan open itu kan 5W1H ya, what, where, how, when gitu ya. Nah, tapi kalau why di sini dibahas khusus, the use of why. One thing to consider ya when formatting question for client is if and when to use the word why. Ya, kapan digunakan why ini hati-hati ya. Karena ini sifatnya intrusif ya. Kadang-kadang juga dibuatnya pertanyaan why ini seakan-akan Paxos menyalahkan klien ya, misalkan contoh aja nih, ada student masuk ruang kelas, dia terlambat 3 menit, gurunya bertanya, why are you late? Kenapa Anda terlambat? Nah, pertanyaan seperti ini membutuhkan penjelasan dan alasan si student ya. Contoh yang lain adalah why do you beat your children? Why do you drink so much? Why don't you get a job? Why don't you get straight A's? Why do you always nag me so much? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini menyudutkan ya. Ketika terjadi orang tua melukai anak tidak sengaja, kemudian ditanya, kenapa Anda memukul anak? Nah, ini kan merasa orang tuanya disudutkan, disalahkan. Padahal mungkin kejadian itu tidak disengaja, tidak merupakan kecelakaan, out of control, seperti itu. Jadi pertanyaan why tidak cocok untuk hal ini. Lebih cocok bisa diceritakan bagaimana sampai anak Anda terluka. Nah, ini lebih netral dan dia akan menceritakan tanpa beban ketimbang kenapa Anda memukul anak Anda. Udah disalahkan itu kesannya gitu ya. Jadi pertanyaan why ini membebani si klien untuk mencari solusi dari ya. Jadi pertanyaan whom ini sangat membebani klien ya untuk menjawabnya. Dia akan memutar otaknya, artinya memikirkan betul-betul untuk menjawab itu. Jadi sebisa mungkin sangat hati-hati ketika menggunakan pertanyaan why ya. Kalau tidak diperlukan hindari. Kalau dipakai hati-hati, jangan sampai itu bermuatan judgement, menyalahkan dan membebani klien untuk menjawab itu dengan apa yang kira-kira baik ini menurut Paxos gitu kan, nanti kan bahaya jadinya memanipulasi jawabannya. Oke, using sensitivity and tag ya, menggunakan sensitivitas dan tag. Tag di sini saya sudah kasih catatan. Tag adalah sikap hati-hati dengan tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang melukai perasaan orang. Jadi verbal response, respon verbal yang telah didiskusikan ya tadi sampai dengan tadi ya eliciting information, bertanya ya. Ini sangat berguna ya untuk plan change proses ya. Nah, selain itu, selain verbal response, kita juga harus menggunakan sensitivitas dan tag ya, khususnya ketika menghadapi situasi yang sangat menantang,